Halo semua, berkat Clipper lagi di sini. Nunggu film Psikobil kan? Tenang guys, karena seperti biasa The Clipper kembali hadir untuk menyajikan alur cerita film terpsikobil buat para psikopers garis keras. Film yang akan kita bahas kali ini menceritakan sosok petani sengklek yang memadukan seni bertani dengan kengerian dari sosok psikopat kanibil. So buat yang penasaran seperti apa ketegangannya, monggo tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe biar aku selalu ada untukmu. Pret, 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 pret. Film dibuka oleh berita tentang banyaknya kasus penculikan di Amerika yang terjadi setiap musim semi pada tahun 80-an. Dari semua korban, si penculik selalu mengutamakan para ciwi-ciwi haredang yang masih standar pabrik atau masih perawan ting-ting. Meskipun sempat terhenti, 24 tahun kemudian kasus ini muncul lagi dan masih terjadi pada musim semi. Entah apa tujuan si penculik melakukan semua ini. Yang jelas sampai video ini dibuat, tidak ada satupun korban yang berhasil ditemukan. Cerita berawal dari keberadaan si penculik yang akan kembali beraksi karena hari ini adalah hari pertama di musim semi. Pria yang tinggal di daerah antah berantah ini pun akan pergi ke kota untuk mencari calon korban yang masih perawan. Kemudian kita beralih ke pasangan sahabat Rachel dan Alyssa yang memilih nyeruput Sarita Kokak untuk meredakan kegalauan yang dirasakan Rachel. Karena bagaimana tidak bingung, Rachel yang seorang pelayan resto harus ganti rugi setelah dapur di tempat kerjanya kebakaran akibat lupa matiin kompor. Tapi sebelum Rachel momok berat, Alyssa mengajaknya pulang. Biarlah pihak asuransi yang mengatasi masalah Rachel. Rachel dan Alyssa tidak tahu akan keberadaan si penculik yang sedang mengintai mereka. Bahkan si penculik yang bernama John ini sudah menyabotase mobil Alyssa. Alyssa heran kenapa mobilnya jadi kerasa berat. Lalu ia gercep mengecek ban mobil yang ternyata sudah kempes. Excuse to go back to the... Si Alyssa kemana ya? Alyssa? Setelah motoin calon korban, kini giliran Rachel yang dibius dan John bawa ke mobilnya. John pun harus bergerak cepat sebelum ada orang yang melihat perbuatannya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Di keesokan harinya kita beralih ke temannya Rachel yang sedang merencanakan penculikan bersama kawan lamanya. Sebagai karyawan sakit hati, Ben berniat untuk menculik anak bosnya demi mendapatkan duit tebusan. Penculikan ini pun Ben lakukan sebagai balasan karena setelah ia dipecat, Ben gak punya duit lagi untuk biaya kawin. Lalu temannya yang bernama Paul meminta Ben untuk segera bersiap, terutama memberitahu adiknya Ben yang akan ikut ke dalam rencana mereka. Ben sebenarnya adalah orang baik tersakiti tapi terpaksa melakukan rencana jahat ini. Terlebih lagi pacarnya yang bernama Amy mendambakan hajatan kawin yang hedon, bahkan ingin mendatangkan Avenged Sevenfold di acara resepsi. Sementara Ben bingung dan ketakutan karena belum pernah melakukan aksi kriminal seperti ini. Everything's gonna be okay. Nobody's gonna get hurt, right? Kembali kepada John yang sudah menempatkan Rachel di bekas kandang kuda. Terlihat Rachel pun gak bisa berbuat apa-apa setelah disekap dengan gaya semi balet. Ia pun bisa mendengar kedatangan si penculik John yang akan mengikat Alyssa. John akan memastikan dulu Alyssa apakah calon korbannya ini masih perawan atau sudah jebleh tak kewer-kewer. Cara yang dilakukan John pun terbilang ekstrim, karena daripada mengecek barang pecah belah Alyssa, ia akan mengambil sebaskom darah dari tubuh Alyssa.
Tapi sebelum melihat aksi John, kita beralih dulu kepada Ben yang sedang ditemui adiknya yang bernama Tommy. Kemudian Ben memastikan lagi kesiapan sang adik yang juga baru pertama kali akan melakukan penculikan. Tommy pun sebenarnya mah ragu, tapi ia akan tetap membantu sang kakak yang lagi butuh duit. Call you when it's done. What's wrong? Nothing. Alisa langsung panik melihat kondisi ia bersama Rachel sudah seperti jemuran. Lalu datanglah John si penculik yang akan mengambil sampel darah Alisa. Setelah sampel didapat, John akan memberikannya kepada si Kobil atau sosok psikopat kanibil yang selama ini ia pelihara. Karena cuma sosok itulah yang bisa menentukan apakah Alisa layak untuk dijadikan sebagai tumbal sebuah ritual. Ben sedang mengumpulkan keberanian saat berada di depan rumah calon target. Sementara Paul langsung prepare senjata untuk langsung masuk dan menculik anaknya mantan atasan Ben. Come on, let's go. Go. What time is the Mitchell's party on Friday? Ryan dan istrinya sedang bersiap untuk mendatangi acara syukuran di rumah sahabat mereka. Sementara Kelly si bocil sedang anteng bermain bersama pengasuhnya. Lalu wanita yang bernama Jess ini menyuruh si bocil untuk mengambil buku. Karena daripada kebanyakan main, mending ia belajar sejarah yang dirahasiakan pemerintah. Bu Ryan bisa mendengar keributan ketika Paul berhasil menangkap dan membius anaknya. Kemudian Jess bergegas mencari tahu apa yang sedang terjadi. I don't know. Paul yang sempat kebuka topengnya mendeklarasikan penculikan yang sedang ia lakukan. Lalu tibalah waktunya bagi Ben untuk mengikat para sandera sebelum lanjut membawa si bocil. Please take anything you want, just don't. There's no. Paul menyuruh Ryan untuk menyiapkan duit sebanyak $2 juta jika mau anaknya kembali. Di saat itu pula Amy mendadak harap-harap cemas saat melihat patroli polisi. Amy menyuruh Paul untuk segera pergi sebelum aksi mereka ketahuan polisi. Sementara Ben yang berhati pink lembayung hampir tidak kuat dengan perbuatan kriminal ini. Namun biaya kawin plus banyaknya hutang membuat Ben tidak punya pilihan selain menuntaskan misi ini. I want $2 million. Ryan diberi waktu 2 jam untuk menyiapkan duit yang Paul minta. Kemudian Paul akan menunjukkan kesadisannya sebagai ancaman bagi Ryan agar jangan menghubungi polisi. Paul langsung pergi setelah menjedor istrinya Ryan sampai tewas seketika. Lalu dengan membawa Jess, mereka pun kabur ke lokasi yang sudah ditentukan. Ben protes kepada Paul karena selain melakukan pembunuhan, temannya ini malah membawa orang lain sebagai sandera. Lalu Paul menjelaskan bahwa ia terpaksa membawa Jess karena wanita itu sempat melihat wajahnya. Kemudian Paul mengingatkan Ben untuk jangan banyak protes, mending perintahkan Tommy untuk segera bersiap menerima duit. Deal with her. Don't worry. Call your brother. Tell him to get ready. Why is this happening? Alisa masih bertanya-tanya apa yang akan dilakukan si penculik kepada mereka. Lalu di tengah ketakutannya ia meminta Rachel agar jangan pernah meninggalkannya. I promise I won't leave. John adalah penerus dari sebuah ritual pemujaan Saiton setelah ibunya meninggoy, di mana ritual yang dulu dilakukan orang tuanya dipercaya bisa meningkatkan hasil pertanian turun-temurunnya. Lalu sebelum melakukan ritual, ia meminta ampun ke junjungannya dulu karena setelah 20 tahun lebih keluarganya absen melakukan ritual. Through these days. Tibalah waktunya bagi John untuk melakukan ritual. Ia pun memilih Alisa yang menurut si Kobil layak untuk dijadikan tumbal. Tapi sebelum menghabisi Alisa, John akan memandikannya dulu biar Alisa menjadi tumbal yang resik di hadapan junjungannya. What are you doing, Lila?
Stop it. Dengan penuh kasih sayang, John mensucikan calon tumbal. Ia pun berharap di musim semi ini perkebunan jagung miliknya tumbuh subur sampai swasembada pangan. It has started. Kuah jigong Rachel sedikit pun tidak membuat John marah, karena pada akhirnya John akan menjadikan Rachel sebagai makanan sosok si Kobil yang ia anggap sosok yang suci. Hello? Ben menyuruh Tommy untuk mendatangi bekas lumbung jagung tempat ayah mereka dulu bekerja, karena di sanalah Tommy akan menerima duit tebusan dari Ryan. Ketika Ben masih menuju lokasi penyekapan, John seperti biasa mengumpulkan barang-barang para korbannya. Bahkan ia punya tempat khusus untuk menyimpan foto para korban seperti Rachel. Dan dari foto-foto ini kita bisa melihat bahwa ritual keluarga John sudah banyak menelan korban. Do that for me, Philip. Ryan disuruh untuk mengantarkan duit tebusan ke lokasi lumbung jagung. Terlihat Ryan pun bingung apalagi jika ingat nasib anaknya setelah kematian sang istri. Di sisi lain, kelompok Paul sudah tiba di lokasi bangunan tua untuk mereka jadikan tempat penyekapan Sandra. Mereka pun kini tinggal menunggu Tommy yang akan datang dengan membawa duit. Give me the keys. Amy ditugaskan untuk menyembunyikan mobil mereka sebelum ketahuan polisi. Sementara Ben bertugas mengamankan Kelly yang sampai saat ini masih dipengaruhi bius. Ben sebenarnya merasa bersalah karena perbuatannya ini melibatkan bocil gak berdosa, hingga ia pun memperlakukan Kelly dengan baik meskipun status anak ini adalah sandranya. I just need you to stay here. I'm sorry. She all good back there? Man, she's not going anywhere. Si Paul menyuruh Ben untuk jangan khawatir karena jika duit sudah mereka dapatkan, ia akan melepaskan Jess ke dalam hutan. Mereka pun katanya harus segera bersiap karena sebentar lagi Ryan akan mengantarkan duit kepada Tommy. I have given you. John melakukan sesi doa lagi sebagai bagian dari ritual pemujaan Saiton. Di saat itu pula Rachel sudah lelah untuk berusaha kabur di tengah keadaan Alyssa yang masih tergantung pingsan. Just from his wrath. Sampailah Tommy di lokasi bekas lumbung jagung yang berada tak jauh dari tempatnya John. Akan tetapi Tommy heran karena setibanya di lokasi, ia hanya melihat sekantong duit tanpa keberadaan Ryan. Tapi meskipun demikian, ia bergegas ke tempatnya Ben untuk menyetorkan duit. Tommy auto panas dingin saat diciluk-bain oleh Ryan yang ingin ikut ke lokasi penyekapan anaknya. Moncong pistol pun membuat Tommy gak bisa berbuat banyak selain menuruti permintaan Ryan. Sementara Ben merasa lega karena menganggap misi penculikan berjalan lancar. Kemudian Ben memberitahu Paul bahwa sebentar lagi Tommy akan datang dan membawa sekantong duit. So once the money gets here, we split it up 4 ways. Ben mengingatkan jika duit sudah mereka dapatkan, Paul harus membaginya menjadi 4 bagian termasuk jatah untuk Tommy. Paul pun setuju, meskipun katanya tugas Tommy terlalu cupu. Are you happy now? You know, Amy heran dengan pacarnya yang tidak terlihat happy. Lalu Amy berkata anggap saja ini balasan bagi Ryan yang sudah memecat Ben hingga menjadi pengangguran kelas beban negara. We deserve this. Selang beberapa saat Rachel kaget mengetahui Alyssa sudah menghilang. Lalu ia kembali berusaha melepaskan ikatan untuk mencari keberadaan temannya. Rachel merasa lega setelah menemukan Alyssa yang masih mengenakan topeng sapi. Tapi tiba-tiba Rachel baru tahu bahwa temannya ini sudah tidak punya kelapa. I'm so sorry. He must not get out. John berpesan agar mereka tetap menjaga sosok si Kobil agar jangan sampai keluar dari ruang bawah tanah. Sementara Rachel tidak tahu apa itu si Kobil, yang menurut John adalah sosok penghubung keluarganya dengan Saiton.
Rachel bingung harus kabur kemana untuk menghindari sosok Udik yang ingin menghabisinya. Lanjut ia pun berlari ke arah kulon, ke tempat di mana Ben dan teman-temannya menyekap Kelly. Kedatangan Tommy bagaikan kakek Santa yang suka bagi giveaway. Namun Ben dan teman-temannya tidak tahu bahwa Tommy datang bersama Ryan. Ryan benar-benar emosi saat bertemu dengan pelaku yang telah menghabisi istrinya. Apalagi pas melihat keberadaan Ben yang dulu terpaksa ia pecat ketika nasib perusahaannya sedang nyungsep. Lalu Ryan menyuruh Ben untuk segera membuka ikatan Jess. Grab the gun. Where is my daughter? You're the reason your wife Room is over dead. there. Is there anybody else here? Semua orang tidak menyangka Jess menjedor si majikan sampai tewas seketika. Dan ternyata Jess dan Paul bersekongkol untuk mendapatkan semua duit tanpa harus membaginya. What are you doing? Rachel akan bersembunyi ke bangunan tua ketika Ben kecewa karena sudah dikhianati oleh Paul. Kemudian Jess menyuruh Paul untuk menghabisi semuanya dan langsung pergi dengan membawa duit. Sorry. What the hell is going on here? Jess auto buntung setelah ditampar kampak oleh si Kobil yang langsung sembunyi. Lalu ketika semua orang kabur, Ben berniat untuk mencari Kelly. Tapi ternyata Kelly sudah kabur lebih dulu ke arah hutan. Entah siapa orang yang berhasil menangkap Kelly. Tak lama kemudian Ben pun datang dan mengancam Paul dengan akan melaporkan orang yang sudah membunuh adiknya ini ke polisi. Come on, Paul, it's over. I am not gonna ask. It was all right. We'll shoot her, right? It's over. Paul mengancam akan menghabisi Rachel jika sampai melaporkannya ke polisi. Ancaman Paul pun membuat Ben gak bisa berkutik hingga ia terpaksa menyerahkan HP-nya kepada Paul. Come on, Paul. Amy bisa melihat sosok si Kobil yang masih mengincar Rachel. Sementara Rachel sendiri sedang dijadikan tameng oleh Paul yang akan pergi ke tempat duit. Rachel berhasil lolos setelah si Kobil menjadikan Paul beberapa bagian. Lalu Rachel bersembunyi di tengah kebrutalan si Kobil yang akan tetap mencarinya. Di waktu yang sama, Amy mengajak Ben untuk segera pergi dan gak usah mencari keberadaan Rachel. Akan tetapi Paul menolak karena ia gak mau meninggalkan orang yang selalu meminjamkannya duit. Dasar bewok asem. Panggilan Ben membuat si Kobil pergi hingga Rachel pun bisa bernafas lega. Sementara Ben belum mengetahui akan nasib Paul yang sudah tewas mengenaskan. Dirasa keadaan aman, Rachel memberanikan diri untuk meninggalkan tempat ini. Lanjut, ia pun akan menggunakan mobil Paul yang berada di halaman belakang. Tapi sayang, Rachel yang tidak menemukan kunci mobil terpaksa harus kabur dengan berjalan kaki. Pelarian Ben dan Amy malah membawa mereka ke rumah John yang terlihat sepi. Mereka yang tidak tahu apa-apa pun langsung mencari telepon untuk menghubungi polisi. Hello? Anyone home? Karena telepon gak berfungsi, mereka mencari si pemilik rumah yang Ben pikir mungkin sedang pada polor. Tak lama kemudian mereka melihat adanya cahaya yang Ben pikir adalah kamar si pemilik rumah. Mereka menemukan banyak foto para korban penculikan termasuk fotonya Rachel. Hingga Ben pun menduga rumah ini adalah markasnya si penculik.
Singkat cerita, John akan menjadikan Amy sebagai tumbal ekstra untuk junjungannya. Lalu setelah memandikan Amy, John membawanya ke tempat eksekusi. Tapi sebelum lanjut mengurus Amy, John akan menghabisi Ben terlebih dulu. Untung saja Rachel keburu datang hingga Ben pun gak jadi pindah alam. Dan mumpung si John kelenger, Ben mengajak Rachel untuk mencari dan menyelamatkan Amy. Kemudian Ben penasaran dengan ruang bawah tanah yang menurutnya tempat Amy disekap. Bahkan ia gak peduli ketika Rachel melarang untuk memasukinya. Mereka tidak menyangka tempat segede ini dipenuhi tangkurak jelema yang kesemuanya nempel pada dinding. Dan karena tidak menemukan Amy, mereka pun melanjutkan pencarian. No, let's go. No, wait. Awalnya Ben merasa ini mah adalah orang lain yang sedang dijadikan korban. Akan tetapi aroma tubuh wanita ini tercium familiar di lubang hidung Ben. Tuh kan Amy, mereka pun merasa lega karena meskipun sudah babak belur, pacar Ben ini masih hidup. Sambil memberikan kunci mobil Paul, Ben menyuruh Rachel untuk segera kabur. Akan tetapi Rachel gak tega juga jika sampai ia kabur tanpa keberadaan Ben. Dikira si Kobil, ternyata malah Ben yang terkena serangan Rachel. Ben pun langsung ambruk dan akan menjadi stok tumbalnya John. Rachel merasa lega karena bisa selamat dari sosok udik berdarah dingin. Tapi apa kalian yakin si Kobil Tralala sudah matot? Karena jarak ke kota masih jauh, Rachel berniat untuk meminta pertolongan. Ia pun berharap bantuan si pemilik toko bisa mendatangkan polisi. Rachel heran kenapa si pemilik toko ogah membukakan pintu. Tak lama kemudian Rachel pun tahu alasan si penjaga toko yang tidak mau membantunya. Rachel seolah gak percaya telah berhasil membunuh sosok si Kobil. Hingga ia pun menjadi satu-satunya orang yang selamat sepanjang karir sosok yang berjiwa psikopat kanibil itu. Terlepas dari drama penculikan yang dilakukan Ben, sosok si Kobil memang tidak dijelaskan dari mana asal-usulnya. Tapi besar kemungkinan sosok tersebut adalah bagian dari keluarga John yang punya kelainan. Sosok si Kobil ini memang sudah matot, tapi John si petani sengklek masih hidup dan akan terus melakukan ritual anehnya. Karena bagi John, kesuburan tanah yang ia dapatkan berasal dari sosok iblis yang dari dulu selalu diberikan tumbal oleh orang tuanya. Dan di akhir cerita, John menggunakan Ben dan Amy sebagai tumbal untuk kesuburan pertaniannya. Sementara nasib si bocil Kelly besar kemungkinan menjadi sandranya John untuk menemani karir kepsikopatannya. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the